Hari Raya Idul Fitri yang seharusnya penuh kebahagiaan kini berubah menjadi momen pilu bagi Nikita Mirzani. Ya, tahun ini ia harus merayakan lebaran jauh dari ketiga buah hatinya, terkurung dalam sunyinya jeruji besi. Polda Metro Jaya resmi memperpanjang masa tahanannya selama 40 hari terhitung sejak 24 Maret hingga 2 Mei 2025. Membuatnya tak bisa pulang ke rumah dan merayakan hari kemenangan bersama keluarga. Ya, NM ya. Oke. Baik rekan-rekan. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka, saudari NM dan saudara IM. Ya, ini merupakan mekanisme atau tahapan proses penyidikan sebagaimana diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang proses yang di beberapa bagian dalamnya adalah tentang tahapan proses penyidikan. Ya, saat ini penyidik terus melakukan pendalaman dan melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk kelengkapan berkas perkaranya. Ya, itu update-nya rekan-rekan. Sesuai dengan pertanyaan. Hukumannya berapa hari, Pak? Tambah hukumannya berapa hari? Tambah hukuman gimana ya? Pertanyaannya Penahanan. 40 hari. Ya. Jadi mulai terhitung 40 hari sejak tanggal 24 Maret 2025 hingga 2 Mei 2025 penyidik melaksanakan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka. Kami belum dapat update dari rekan-rekan Takti. Nanti kami update ya. Tak ada takbir yang menggema di rumahnya, tak ada kehangatan keluarga yang menyambut pagi lebaran. Yang ada hanya dinginnya tembok penjara dan suara kunci sel yang bergemerincing setiap hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Aris Syam Indradi memastikan bahwa penahanan Nikita dilakukan sesuai prosedur hukum. Ini semua diatur di KUHP ya. Dalam tahap awal penyidik melakukan penahanan selama 20 hari, kemudian mengajukan perpanjangan penahanan kepada kejaksaan, kemudian berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi tanggal 19 Maret bahwa perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka diberikan, atau akhirnya penyidik melanjutkan penahanan hingga 40 hari ke depan. Ya, itu tahapan penyidikan. Dalam tahapan penyidikan ini, penyidik terus melakukan pendalaman, melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum guna melengkapi berkas perkara. SOP besuk tahanan itu ada. Silakan ya. Ada di yang melakukan pengamanan tahanan adalah Direktorat Takti. Silakan. Itu ada tata caranya ya, ada jamnya, ada harinya, ada tata caranya, SOP-nya, silakan dilakukan proses besuk. Berarti di hari raya sendiri terbuka ya Pak ya, untuk kami izin update ya. Ya. Nanti SOP-nya secara rinci, Bu Risma tolong dicatat. SOP besuk tahanan. Mohon waktu ya, biar Mbak juga dapat berita yang akurat dan lebih rinci. Nanti akan kami sampaikan. Nanti kita sampaikan ke media online dulu boleh. Siap. Tentang SOP besuk tahanan. Ya. Sementara itu nih guys, pengacara Rasman Arif Nasution menyebut bahwa proses hukum Nikita masih akan panjang.
Menurutnya, Ramadan dan Idul Fitri di sana mungkin bisa jadi waktu bagi Nikita merenung dan berubah jadi lebih baik. Teman-teman media, tadi saya di atas sempat bertemu dengan dokter detektif ya. Beliau kelihatannya lagi buat laporan polisi, dia berdiskusi dengan saya dan saya kasih beberapa pendapat karena suami dari dokter itu adalah teman baik saya. Baik, saudara-saudara, pertama kedatangan saya tadi memastikan tentang tindak lanjut dari proses penyelidikan laporan saya terhadap Nikita Mirzani Mawardi dugaan penganiayaan. Tadi saudara penyidiknya yang berinisial IG sudah berjanji ke saya dalam minggu ini menyampaikan ke pimpinan dan naik sidik karena dua hal. Pertama, Nikita dipanggil 2 kali sebelum dia ditahan, tidak datang. Kemudian diminta diperiksa di Takti, sudah didatangi, tidak mau. Maka saya pastikan tadi, kalau kalian masih terlalu lama memeriksa ini, saya akan bertindak. Sekarang saya masih kasih waktu 1 minggu ini. Kalau tidak juga, ini akan saya bawa ke Polda, ke Mabes, bahkan ke Kompolnas. Bagi saya tidak ada tawar-menawar, tidak ada ruang ya memperlambat kasus ini karena ini penganiayaan di kantor polisi. Jadi jangan buat saya bereaksi, saya selama ini sudah cooling down. Dan kalau ini masih terlalu slow, berarti ada dugaan saya sesuatu. Apakah Kapolres yang tidak didengar? Karena Kapolresnya Kombes Pol Ade Rahmat itu sudah WA saya, atensi. Begitu juga dengan kasatnya. Apakah kasatnya tidak bisa diatur oleh Kapolres? Atau kasatnya tidak bisa mengatur kanit yang baru? Atau kasubditnya tidak bisa diatur oleh kanitnya atau penyidik? Saya sudah katakan, jangan sampai nanti ada laporan saya tentang ketidakprofesionalan di Polres Jakarta Selatan. Saya sudah capek ya menunggu kasus ini dan saya tidak main-main. Jangan paksa saya bereaksi karena tidak ada dasar untuk tidak melanjutkan kasus ini atas nama apapun, karena jelas videonya, rekamannya sudah diperlihatkan, jelas saksinya saya dianiaya. Ya, Lebaran kali ini akan terasa berbeda bagi Nikita. Tak ada canda tawa bersama anak-anaknya, tak ada sungkeman dengan orang-orang terkasih. Hanya doa yang mungkin bisa menjadi penghibur di tengah sepi. Lantas, apakah ini akan menjadi titik balik bagi Nikita Mirzani atau justru awal dari perjalanan panjang yang lebih berat?